Pemirsa, kembali lagi di program On The Screen. Nah, baru saja kita sudah menyaksikan film yang berjudul Sulasi. Ini menceritakan mengenai cerita rakyat, seperti itu ya Pak Ragil ya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu, ini latar belakang di produksinya film Sulasi ini apa sebenarnya Pak Ragil? Mungkin kalau latar belakangnya lebih tepatnya ada di Bapak Kepala Dinas. Ya? Nah, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kenapa diciptakan film Sulasi yang pertama kali? Kota Pekalongan ini telah mendapatkan penghargaan sebagai kota kreatif. Ya. Ya, baik itu kota kreatif dunia maupun nasional. Nah, dalam rangka menyambut kota kreatif ini, pemerintah Kota Pekalongan telah mengembangkan ekonomi kreatif, termasuk film. Ya, film yang kemarin kita nonton bareng dengan Bapak Wali Kota. Oke, sempat tonton bareng Bapak Wali Kota juga? Betul, sudah kemarin di Hotel Pas Pekalongan. Kemudian di samping itu, kalau di masa pandemi, yaitu di PPKM 3, ini sebetulnya kita tiap tahun diminta untuk mengisi anjungan Jawa Tengah yang terkena pandemi. Karena kemarin COVID atau pandemi 3, maka tayangannya melalui film. Nah, kemarin oleh penulis maupun oleh produser maupun dan yang lain, ini diciptakanlah film Sulasi. Dan ini dilombakan di tingkat Jawa Tengah karena agenda di Taman Mini itu diikuti seluruh Jawa Tengah. Oke, berarti memang dari awalnya sebuah pengembangan, bentuk pengembangan dari kota kreatif itu sendiri ya Pak ya? Iya. Kota Pekalongan. Tapi kenapa yang diangkat itu cerita Sulasi, Pak Ahmad? Cerita Sulasi itu adalah cerita yang sudah ada di dalam masyarakat kita. Artinya cerita tentang terkait dengan sintren. Ya. Nah, ini menarik karena semua orang bicara sintren dan semua orang bicara tentang apa latar belakang tari sintren, sehingga kita ingin mengangkat cerita tentang sintren itu dalam bentuk film. Memang kita mengambil judul Sulasi Cinta Tak Sampai. Karena cerita tentang Sulasi itu sangat banyak dan sangat beragam, maka kita mengangkat satu sisi yang ada di dalam cerita itu, yaitu tentang cinta tak sampainya. Memang kita, karena ini merupakan cerita yang selalu menarik. Ketika kita bicara cinta, maka semua orang akan tertarik dan ingin tahu lebih lanjut. Nah, kita ingin mengangkat dari cinta tak sampai. Oke, berarti memang Sulasi ini mempunyai daya tarik tersendiri ya untuk dijadikan sebuah film bagi Pak Ahmad, seperti itu? Sangat menarik karena ketika kita bicara Sulasi, maka kita akan melihat profil perempuan desa di satu sisi, dan Sulandono sebagai profil seorang tokoh anak bupati. Tentu kisah cinta dua orang yang punya derajat yang berbeda ini sangat dramatis untuk kita angkat menjadi sebuah tontonan. Oke, luar biasa sekali pemirsa untuk latar belakang dari diciptakannya film Sulasi ini sendiri. Baik, berarti ini melibatkan banyak sekali pihak, mulai dari tim Barbudpora, lalu ada Pak Ahmad juga di sini. Ini bagaimana ceritanya kok bisa Pak Ragil yang akhirnya menggarap film ini, Pak? Kalau pertanyaannya kok bisa saya yang menggarap gitu ya, ya dikarenakan ditunjuk. Hasil tunjuk ya. Jadi ditunjuk, tapi itu sebuah proses. Artinya sebuah proses artistik itu kita mengumpulkan teman-teman di komunitas sinematografi. Tentunya tidak hanya di komunitas sinematografi saja, tapi juga komunitas-komunitas yang lain sehubungan dengan pemeranan, kemudian dari teman-teman yang biasa menggarap artistik, properti dan sebagainya. Jadi ini sebuah pengalaman yang sangat menarik dari sisi produksi artistiknya, karena kita melibatkan banyak orang, banyak segmen, dan memiliki tanggung jawab masing-masing
yang kita frame dalam satu kesatuan, unity ini yang dan itu tidak mudah ternyata. Jadi tantangan kami khususnya di sini adalah bagaimana mengelola teman-teman manusia-manusia yang ada di dalamnya ini, mulai dari kameramen, mulai dari talent, kemudian tim properti, tim lighting, logistik, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan staf produksi. Ini memang agak banyak tantangan dan ini menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Baik, berarti memang terlepas dari masalah baik dan kurang baik hasil dari film ini, tentu kita tinjauannya adalah tinjauan relatif. Begitu, Mbak. Luar biasa, melibatkan banyak sekali pihak dan merupakan sebuah tantangan tersendiri karena harus menggabungkan antara karakter masing-masing yang ada di situ ya Pak. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah, tapi dengan hasil yang sangat luar biasa ini, kita perlu bertepuk tangan. Luar biasa, keren sekali. Bapak Sutono sudah menonton filmnya seperti apa Pak? Oh, sudah. Bagaimana pendapat Bapak? Menarik juga untuk menginspirasi. Menginspirasi yang mana ternyata di Kota Pekalongan ada potensi seniman-seniman yang bisa acting di film, dan sebetulnya saya tonton itu sudah kedua kalinya. Kalau dulu ada film Alang-alang, itu juga di Pekalongan. Kemudian Sulase yang kedua. Ternyata di anak-anak muda di Pekalongan itu ada bakat ke sana yang bisa dikemas. Mungkin kalau kita kemas, kita bina secara profesional, mereka akan menghasilkan para seniman-seniman yang berbakat. Baik, berarti memang harus lebih banyak lagi yang digali supaya menghasilkan seniman yang lebih banyak lagi dari Kota Pekalongan, begitu ya Pak ya? Nah ini kebetulan Pak Ragil kan sebagai ketua rumah besar Dewan Kesenian. Oh ya, yang di dalamnya itu ada beberapa seniman, ada seniman fotografi, seniman macam-macam lah di situ. Nah ini di wadah Dewan Kesenian ini bisa kita lebih mudah untuk melakukan pembinaan. Oke, berarti harus bersinergi bersama. Betul. Begitu ya Pak Ragil. Dan berkolaborasi. Dan berkolaborasi untuk menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Baik, Pak Ama, ini ceritanya diangkat untuk menjadi sebuah karya yang luar biasa seperti ini dan disaksikan banyak sekali orang. Termasuk tadi disampaikan Pak Sutono ada Pak Wali Kota juga. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Pertama saya sangat senang nonton film ini. Kalau dibilang puas tidak. Sebab ketika kita bilang puas maka berhenti, selesai. Tapi ketika kita belum puas berarti kita harus terus bekerja mengembangkan. Jadi kalau saya ditanya apakah puas, jangan puas. Kalau puas nanti berhenti malah. Jadi kita tetap harus senang iya, bagus iya, tapi puas tidak. Artinya sebuah ini memang kita cerita tentang Sulase adalah salah satu cerita yang bisa kita angkat. Tapi sebetulnya film itu bisa mengangkat dari tema yang besar, tema yang sederhana, tergantung dari pihak para yang membuat film ini, dari sutradara, naskah, dan para pemain, itu bisa menjadi sebuah cerita yang menarik dan menghibur kita. Tidak harus tema yang berat, tema yang kecil pun bisa kita angkat. Memang ini menjadi tantangan kita bersama. Dan saya sangat senang ketika pemerintah kota melewat Dinas Parbudpora mendorong pertumbuhan ini. Kita ingin mengajak teman-teman yang lain untuk ikut membuat film. Karena dengan cara itu dunia komunitas film kita akan makin hidup. Oke, baik. Dan semoga film Sulase ini bisa menggugah ya hati para sinias-sinias, apalagi kreator-kreator muda asal Kota Pekalongan, agar mereka juga semangat berkarya. Seperti itu ya Pak ya? Baik, kita akan melanjutkan obrolan kita setelah jeda berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di On The Screen.